Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Saya tetap mengajak Anda, mari kita lanjutkan pertobatan ekologi kita. Tetap kita akan belajar dari bacaan pertama hari ini, yaitu dari Kitab pertama Raja-Raja bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Perikop ini mengisahkan kunjungan Ratu Sheba kepada Salomo dengan kerajaannya yang besar, tertata dan indah. Tentu kisah ini adalah kisah yang sangat familiar dengan kita. Dalam kunjungannya, Ratu Sheba menyaksikan kebijaksanaan, kesejahteraan Israel, dan keteraturan hidup, etika, dan keagamaan bangsa Israel. Perikop ini memberi kita sudut pandang yang sangat kaya untuk tema keutuhan alam ciptaan dengan pesan supaya kita melakukan pertobatan ekologi. Karena di sini hal kebijaksanaan, kesejahteraan, dan keteraturan hidup etik dan keagamaan Israel menjadi kesaksian yang menarik banyak bangsa, sehingga Ratu Sheba datang untuk mengunjungi Salomo. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebijaksanaan sejati itu melahirkan kehidupan yang tertata, juga penataan akan alam ciptaan. Ratu Sheba bukan hanya kagum pada kata-kata Salomo, tetapi pada situasi Israel. Keteraturan istananya, kecakapan para pelayannya, kelimpahan yang tidak kacau, kelimpahan yang tidak hura-hura, kelimpahan yang bisa menyakiti hati orang miskin. Kekaguman Ratu Sheba dinyatakan dalam ayat 6 sampai dengan 10. Maka baik kalau kita dengar kembali. Dan Ratu Sheba berkata kepada raja, yaitu Salomo, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya belum diberitakan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tata kerajaan Israel." Kata-kata yang mengagumkan yang muncul dari Ratu Sheba, mari kita belajar dari apa yang terungkap itu. Kebijaksanaan Allah itu selalu tampak dalam keteraturan dan keseimbangan. Krisis ekologis lahir dari hidup yang tidak bijaksana, tidak teratur dan tidak seimbang, berlebihan, tergesa-gesa, tamak, rakus, menyisihkan yang lain. Maka pesan kita dari diri kita, bagi diri kita sendiri adalah, mari kita hidup bijaksana. Kita tinggalkan jejak yang ramah bagi ciptaan. Hidup yang bijaksana selalu memelihara ciptaan. Maka tidak mengherankan kalau ada mitos-mitos yang ditempatkan pada hidup Salomo. Salomo itu bisa berbicara dengan hewan. Tentu saja ini adalah sebuah mitos yang mau menggambarkan kebijaksanaan tidak akan melepaskan alam ciptaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keutuhan ciptaan itu menjadi saksi iman. Ratu Sheba datang mendengar kabar tentang Salomo.
dinyatakan dalam ayat 6, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu." Kesejahteraan, kemakmuran, keteraturan, etik, dan keagamaan ternyata menjadi saksi iman. Maka mari kita peduli akan seruan Keuskupan Agung Jakarta untuk melakukan pertobatan ekologis, baik dalam paroki kita masing-masing pun dalam keseluruhan Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita hendaknya selalu berpegang teguh pada kebijaksanaan Salomo yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang lain percaya bukan karena kita bicara dengan sangat meyakinkan tentang Tuhan, tetapi karena mereka melihat hidup kita yang teratur, tertata, kesejahteraan, makmur, tetapi bukan dalam bentuk kehura-huraan. Maka mari dalam kesempatan ini, berilah kesempatan dalam hidup kita untuk selalu memuji Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kemakmuran kita, keteraturan hidup kita itu bukan untuk memuji kita seperti Ratu Sheba. Akhirnya ujung dari Ratu Sheba dalam memuji Salomo bukan pada Israel, bukan pada Salomo, tetapi pada akhir kekaguman itu dia berkata, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel." Maka memelihara keutuhan ciptaan itu bukan sebagai usaha supaya kita terpuji, tetapi berujung pada supaya Allah lah yang terpuji dan dimuliakan kini dan selama-lamanya. Maka mari kita berdoa untuk memuji dan mohon supaya kita digerakkan untuk selalu membangun kesaksian hidup kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang sadar, namun sering kami terlalu lambat untuk bertindak. Ajari kami mendengar jeritan bumi bukan sebagai suara yang jauh, tetapi sebagai panggilan pertobatan. Cerahkan hati kami agar tidak menganggap biasa dengan kerusakan alam, dan kuatkan langkah kami agar berani berubah dalam hal-hal kecil. Maka tanamkanlah kepedulian di dalam hati kami agar kami bergerak untuk menjaga ciptaan bukan karena takut tetapi karena cinta. Kami mohon padamu karena Engkaulah yang hidup dan berkuasa atas alam ciptaan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.